Halo teman-teman semuanya, kita kali ini ketemu ya di materi psikologi kepribadian teori personologi dari Henry Alexander Murray dari kelompok 7. Oke, di kelompok 7, tugas pertemuan ke-7 dari kelompok 7 ini ada Vina Puspitasari, Wacidah U, Hana EKP, Amelia Arif S, Iqbal Fajarola, Syaihul Saputro, Wigianto Saputro, Gus Vinatri I, Anggita, Donas Meiko S, Wiwi Sulistiawati. Background nih, kalau Henry Alexander Murray dilahirkan di New York pada tanggal 13 Mei 1893 dan meninggal pada tahun 1988. Berasal dari keluarga kaya raya, dikenal brilian tapi sangat narsistik. Nah, background di bidang biochemistry dan medicine dan lulusan dari MD Columbia, PhD Cambridge University dan tidak suka psikologi sebelum kenal Jung. Mengajar psikologi di Harvard University. Kita udah tahu lah ya, Harvard tuh universitas yang seperti apa gitu kan, udah paling bagus gitu. Dan pendiri The Boston Psychoanalytic Society. Oke, peranan Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori kepribadian. Hasil karya terbesarnya yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan Thematic Appreciation Test atau TAT. Tes TAT ini terdiri dari beberapa buah gambar yang setiap gambar mencerminkan suatu situasi dengan suasana tertentu. Gambar-gambar ini satu persatu ditunjukkan kepada orang yang diperiksa dan orang itu diminta untuk menyampaikan pendapatnya atau kesannya terhadap gambar tersebut. Secara teoritis dikatakan bahwa orang yang melihat gambar-gambar dalam tes itu akan memproyeksikan isi kepribadiannya dalam cerita-ceritanya. Nah, definisi dari kepribadian, abstraksi yang dirumuskan oleh teoretikus dan bukan gambaran tentang tingkah laku individu semata. Rangkaian peristiwa yang secara ideal mencakup seluruh rentang pribadi secara kepribadian adalah kepribadian itu sendiri. Nah, definisi kepribadian harus mencerminkan baik unsur untuk laku yang bersifat menetap maupun untuk laku yang berulang atau baru dan juga unik seperti itu. Unsur yang mengarahkan konflik-konflik, rintangan-rintangan yang direncanakan untuk mencapai tujuan di masa datang, serta kepribadian terletak di otak. Tanpa ada otak tidak ada kepribadian. Betul? Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip teori Murray dan prinsip dasar personologi. Physiological process tergantung kepada physiological processes. No brain, no personality. Kepribadian berakar di otak yang mengatur atau mengarahkan kepribadian individu. Misal, stroke atau minuman keras dapat mengubah fungsi dari otak dan juga kepribadian. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian tergantung kepada keberadaan otak, maksud saya seperti perasaan, memori yang disadari maupun tidak disadari, dan semua keyakinan, sikap ketakutan dan dinilai-nilai yang seperti itu. Oleh karena itu penting untuk mengontrol proses di otak yang disebut dengan Rignan dan rolling process. Prinsip-prinsip teori Murray, all-embracing principle atau prinsip mencakup semua hal. Kepribadian adalah konsep yang dapat menjelaskan semua fenomena tingkah laku. Kepuasan diperoleh dari melakukan aktivitas, proses mengurangi tegangan atau mengubah tingkat kebutuhan tegangan, need induced tension, dan keadaan tanpa tegangan justru menjadi sumber distres karena manusia memiliki keinginan untuk aktif, maju, bergerak, berusaha semuanya untuk meningkatkan tegangan, bukan peredaan tegangan ya, seperti itu. Organisme justru menciptakan tegangan untuk memperoleh kepuasan dan aktivitas memuaskan kebutuhan. Seperti itu teman-teman.
Oke, prinsip-prinsip teori Murray selanjutnya adalah organisasi longitudinal. Adalah pusat yang mengatur dan mengorganisir proses dalam diri individu, proses yang fungsinya untuk mengintegrasikan kekuatan yang saling bertentangan yang dihadapi individu, memuaskan kebutuhan individu, merencanakan pencapaian tujuan. Dan kepribadian harus mencerminkan baik unsur-unsur tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi maupun tingkah laku yang baru dan unik. Kepribadian selalu berkembang dibentuk oleh semua peristiwa sepanjang hayatnya dan penyelidikan mengenai masa lalu dilakukan menggunakan konsep serial dan proceeding. Terus, kepribadian selalu berubah dan bergerak maju, tidak statis sehingga tidak benar-benar dapat dideskripsi. Nah, kepribadian harus mencerminkan maksud saya, dan berfungsinya di individu di sepanjang hidupnya. Peristiwa individual dalam kehidupan hanya dapat dipahami bila peristiwa tersebut dihubungkan dengan masa lalu, masa kini, dan antisipasi masa depan orang tersebut. Oke, proceeding atau cara bekerja merupakan data dasar yang tersedia untuk psikologi. Penting, tetapi merupakan pola perilaku yang pendek dan singkat atau singkat maksud saya. Polanya mempunyai suatu permulaan dan akhir. Proceeding dapat berupa internal, misal menghayal, memecahkan masalah, menyusun rencana, seperti itu. Dan eksternal, misal berinteraksi dengan orang-orang, membeli suatu barang di toko. Dan proceeding yang overlap dikenal sebagai suatu ketahanan. Oke, teman-teman sampai sini paham ya? Kita lanjut serial. Proceeding yang muncul secara berkala dalam suatu periode waktu yang lama. Rangkaian proceeding yang direncanakan yang mendorong ke arah suatu tujuan seperti itu. Masing-masing berlanjut di dalam serangkaian layanan sebagai subtujuan dan contoh persahabatan, perkawinan, dan karir. Untuk mengejar tujuan karir di bidang psikologi dilakukan langkah-langkah apa aja? Hayo. Oke, kita masuk ke schedule. Sering muncul ketika individu memiliki processing yang bertentangan dan membuat jadwal agar processing yang bertentangan dapat diselesaikan. Contoh mengatur anggaran yang dapat digunakan untuk berbagai processing atau belanja sesuai rencana ya. Oke, kita masuk ke needs the motivation behavior. Konsep need bukan berasal dari introspeksi dirinya atau dari studi kasusnya kepada pasien yang menjalani treatment, tetapi studi intensif pada subjek normal. Nah, need adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Need bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Need menimbulkan tegangan dan individu mencoba untuk menurunkan melalui pemuasan kebutuhan. Need sebagai sumber energi dan mengatur perilaku, Murray menjelaskan bahwa tidak semua kebutuhan ada pada setiap orang. Ada orang yang mengalami semua kebutuhan tersebut, tetapi ada juga yang tidak pernah mengalami beberapa kebutuhan tersebut, teman-teman. Oke, lanjut kategori needs. Viscerogenic atau primer dan physiogenic needs atau sekunder. Viscerogenic atau fisiologis yaitu kebutuhan primer yang berasal dari jaringan individu untuk kelangsungan hidup. Misal udara, air, makan, diffection, hermaphrodites, seks, dan sentience. Dan physiogenic non-fisiologis yaitu kebutuhan sekunder yang berasal dari kebutuhan primer namun dalam bentuk yang sudah kabur dan dengan cara yang tidak langsung. Fokus pada pemuasan kebutuhan mental dan emosional, misal achievement, dominance, dan affiliation. Oke teman-teman, gimana? Sampai sekarang masih semangat ya? Kita lanjut ya. Needs atau kebutuhan, motivasi dari perilaku, macam-macam psychogenic need. Ada abasement, ada achievement, affiliation, aggression, autonomy, contraction, deference, terus dominance, exhibition. Ini semuanya teman-teman bisa cari apa ya, arti dan maknanya sendiri ya. Dan hermaphrodites, ada infavoidance juga
terus nurturance, order, play, rejection, sensation, sex, suzerains, terus ada understanding. Oke, kita lanjut di proactive and reactive needs. Proaktif adalah kebutuhan yang berasal dari dalam diri individu, tidak tergantung kepada objek tertentu di lingkungan. Kebutuhan yang spontan yang memerlukan perilaku yang tepat kapanpun ketika kebutuhan tersebut muncul, tidak tergantung lingkungan. Nah, kalau reaktif teman-teman, kebutuhan yang muncul karena dirancang oleh faktor di luar diri individu. Kebutuhan akan hilang ketika objek hilang. Misal hermaphrodites akan hilang ketika objek yang mengancam tidak ada. Adanya ketika ada yang membahayakan dan harus dihindari. Oke, overt and covert needs. Overt adalah manifest kebutuhan yang diekspresikan keluar karena masyarakat akan menanggapi bahkan memuji kemunculannya, misal achievement. Kalau covert atau latent, kebutuhan yang hanya dipuaskan dengan membayangkan atau disembunyikan karena kemunculannya akan direaksi secara negatif oleh lingkungan, misal agresif. Seperti itu ya. Lanjut ya, press atau faktor eksternal, situasi orang, objek gitu. Murray mengakui bahwa lingkungan dan peristiwa pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi perkembangan spesifik need dan menjadikan pencetus atau menimbulkan need. Pengaruh itu disebut dengan press karena objek atau peristiwa ditekan dalam cara tertentu oleh individu. Nah, individu sendiri menerima dunia sekitar secara subjektif, dan bayangan terhadap objek atau peristiwa tidak selalu mirip dengan realitasnya. Press terhadap pengaruh lingkungan diterima secara subjektif atau objektif. Tekanan diterima secara objektif, secara langsung, dan merefleksikan realitas, terus lanjut jadi alpha press. Nah, tekanan diterima dan diinterpretasikan secara subjektif, lanjut menjadi beta press. Baik, udah lemes apa masih semangat? Oh, masih semangat. Oke, kita lanjut tema. Adalah satuan tingkah laku molar atau utuh kompleks yang saling mempengaruhi. Tema meliputi situasi yang menggerakkan tekanan dan kebutuhan yang kemudian muncul. Tema menyangkut interaksi antara kebutuhan dan tekanan untuk memberikan rasa kepuasan, memungkinkan melihat tingkah laku secara lebih global, tidak segmental, dan konsep ini dapat menggambarkan situasi-situasi yang mendesak atau menyebabkan munculnya kebutuhan-kebutuhan khusus dan juga hasil resultan dari munculnya kebutuhan-kebutuhan ini. Oke, kita lanjut di unity tema. Merupakan kesatuan antara kebutuhan-kebutuhan dan tekanan yang berhubungan yang diperoleh dari pengalaman kanak-kanak dan yang memberikan arti serta kesatuan pada bagian terbesar laku ke individu. Nah, tema kesatuan ini pada umumnya beroperasi sebagai kekuatan tak sadar. Pola needs press yang berasal dari pengalaman masa kecil, kebanyakan berfungsi dalam ketidaksadaran, merupakan kunci asal keunikan individu. Contoh unity tema, a need for accuracy, punctuality, or order, seperti itu. Lanjut ya, proses regnan adalah proses fisiologis yang menyertai proses psikologis yang dominan, menekankan pentingnya proses fisiologis atau neurologis yang mendasari gejala-gejala yang menjadi perhatian psikolog. Otak yang mengkoordinasikan dan memerintah perilaku manusia, karena semua proses organik dan psikologis berpusat di otak, dan menempatkan proses psikologis dengan fungsi otak sehingga tercetus kemanunggalan kepribadian, serta otak tetap menjadi perhatian khusus. Nah, semua proses sadar bersifat regnan, tetapi tidak semua proses regnan adalah sadar. Longitudinal prinsipal adalah kepribadian bermula sejak kelahiran sampai kematian, yaitu yang pertama adalah claustral kompleks. Hidup dalam kandungan sangat aman ya, tenang, sangat tergantung juga. Ada 3 bentuk keinginan untuk berada seperti di kandungan, perasaan tidak berdaya, perasaan tidak mendapat bantuan di dalam kandungan, kompleks anti kandungan, yaitu ketakutan kehabisan nafas dan terkurung. Nah, kedua adalah oral kompleks. Ada 3 variasi, the oral
occurrence complex atau kombinasi dari aktivitas mulut, kecenderungan pasif, kebutuhan untuk dibantu dan dilindungi. The oral aggressions complex, kombinasi dari kompleks oral dengan aktivitas agresi dalam bentuk menggigit, mengeludah, membentak, atau bentuk agresi verbal. The oral rejection complex mencakup muntah, pilih-pilih makanan, dan sebagainya. Contoh seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut longitudinal prinsipal. Anal kompleks ada dua jenis, anal rejection kompleks senang dengan defekasi, senang dengan kotoran atau barang yang mirip dengan kotoran seperti itu, dan anal retention kompleks tingkah laku retentif, menimbun, mengumpulkan sesuatu seperti itu. Nah, ureteral kompleks ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem self, ngompolan seperti itu bahasa Jawanya ya. Sangat mencintai diri sendiri disebut juga dengan Icarus Complex. Nah, castration complex kurang setuju dengan Freud, ketakutan kastrasi sebagai sumber kecemasan orang dewasa. Mulai lebih sederhana, yaitu fantasi penis mungkin akan dipotong, ketakutan berkembang dari masturbasi di usia anak yang diikuti dengan hukuman dari orang tua. Oke, abstrak prinsipal. Kepribadian merupakan konsep yang abstrak, struktur kepribadian, ID, faktor pendorong perilaku. Tiap orang tua besarnya berbeda-beda ya. Gudang kecenderungan impulsif dan bukan hanya impuls primitif, tetapi juga impuls yang dapat diterima masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Ego, aspek rasional kepribadian merupakan pengatur dan pengontrol secara sadar, merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan ID yang positif. Terakhir, super ego. Berasal dari orang tua, tokoh otonom dalam kehidupan, tokoh mitologi ataupun buku. Terus-menerus berkembang sepanjang hayat ya. Oke, slide terakhir nih. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman dari kelompok 7 nih. Kita presentasikan tentang teori kepribadian Henry Murray. Semoga teman-teman semuanya bisa menerima materi ini dan semoga bermanfaat ya.